Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IPA, kami dari kelompok 4 dengan judul Analisis Data Koperasi. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Tori Fajar Nola Putra dengan NPM 2022 4350 2693. Di sebelah kanan saya ada Nama saya Abdul Hakim dengan NPM 2022 4350 2678. Lalu di sebelah kiri saya ada Muhammad Maulana Indra Cahya Putra dengan NPM 2022 4350 2667. mereka adalah anggota dari kelompok 4. Terima kasih. Hai guys, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari analisis data koperasi yang kelompok 4 buat. Tujuan yang pertama adalah mengotomatiskan validasi dan input data, yaitu memastikan data transaksi yang masuk melalui webhook disaring dan divalidasi secara otomatis. Analisis ini bertujuan untuk meminimalkan human error yang data sebelum resmi masuk ke dalam database. Lalu yang kedua ada personalisasi komunikasi dan send email, yaitu menganalisis data yang tersimpan di Google Sheets secara berkala, kemudian diolah oleh AI untuk dianalisis dan membuat draft pesan email yang personal dan cerdas secara otomatis untuk meningkatkan engagement koperasi. Lalu yang ketiga ada menyediakan akses informasi data secara terbuka dan cepat, yaitu menyajikan hasil analisis data koperasi secara real time kepada pihak yang membutuhkan. Data performa koperasi dapat langsung ditarik dan ditampilkan kapan saja tanpa proses manual. Lalu yang keempat, terakhir, melakukan evaluasi kinerja koperasi secara interaktif, yaitu memberikan kemampuan kepada manajemen koperasi untuk melakukan query atau bertanya langsung terkait kondisi data koperasi. Lalu AI agent bertindak sebagai analisis pintar yang bisa membaca seluruh data di Google Sheet dan langsung memberikan jawaban analitis saat itu juga sebagai respon webhook. Berikut adalah tujuan dari analisis data koperasi kelompok 4. Terima kasih. Jelaskan tentang workflow dari N8N. Yang pertama ini ada input data, yang kedua set email, yang ketiga ada view data, yang keempat itu ada index. Untuk yang pertama ini input data. Saya akan menjelaskan workflow dari input data. Pertamanya ada start dari webhook berfungsi untuk trigger. Yang kedua ini ada input data, jadi berfungsi untuk mengubah data mentah menjadi JavaScript. Lalu berikutnya ini akan langsung jadi parameter. Jadi dia akan mempilah parameter mana yang bakal masuk ke inputan dan mana yang gagal. Jika parameternya tidak sesuai, dia bakalan gagal dan masuk ke webhook respon error. Jika datanya udah tervalidasi, dia bakal masuk ke ubah variabel data. Di sini itu data diubah variabelnya untuk masuk ke Google Sheet. Google Sheet ini itu berfungsi untuk penampung data. Jadi database yang saya gunakan itu adalah Google Sheet. Jika data sudah masuk, dia akan finish di webhook respon. Saya akan menjelaskan tentang send email. Yang pertama ini itu ada trigger data. Jadi trigger untuk kita men-setting jam berapa atau per hari kah, per jam kah, per menit kah untuk kita send email secara otomatis. Di sini saya setting per hari. Jadi setiap jam 8 malam itu bakal ada report ke email admin dari koperasi. Dari trigger ini dia akan masuk ke database, yaitu berupa Google Sheet, untuk mengambil data yang akan direport ke email. Dari Google Sheet dia bakal masuk ke kode JavaScript ini untuk memilah data. Jadi data mana yang bakal masuk ke email. Dari data yang masuk ke email ini, dia bakal masuk lagi ke AI Agent untuk dianalisis. Lalu dari AI Agent ini, dia akan masuk ke if else. Jadi jika datanya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, dia bakal masuk ke webhook yang error.
Jika data sudah sesuai yang kita inginkan dan sudah sesuai parameter, dia bakal langsung masuk ke kode JavaScript. Di kode JavaScript ini berfungsi untuk mengubah data mentah menjadi data yang berupa HTML supaya bisa masuk ke email ini. Jadi dari kode JavaScript ini bakal langsung masuk ke email dan bakal muncul sesuai yang kita inginkan. View data, jadi fitur ini itu untuk menampilkan data di website saya. Jadi yang pertamanya ada webhook, itu untuk men-trigger untuk pengambilan data. Dari webhook ini, dia bakal mengambil data dari database yang berupa Google Sheet untuk ditampilkan di website saya. Itu ada analisis AI. Jadi di website saya itu ada yang namanya analisis AI. Jadi dia bakal berupa chatbot. Nah, yang pertama ini tuh ada webhook. Jadi webhook ini berfungsi untuk trigger perintah untuk langsung ke AI agent. Dari AI agent ini saya menggunakan OpenRouter AI. Jadi berupa kayak chat GPT gitulah. Lalu dia akan mengambil data dari Google Sheet atau database saya untuk dianalisis di AI ini. Dari analisis AI ini dia bakal langsung muncul di website saya setelah kita berikan perintah. Di sini saya akan menjelaskan tentang website analisis data koperasi dari kelompok 4. Untuk bagian ini adalah bagian dashboard utama. Di sini ada tampilan dari laba bersih, total pemasukan, dan total pengeluaran. Untuk fitur selanjutnya di sini ada input data. Input data di sini kita bisa memasukkan atau mengeluarkan biaya, ada tanggal, kategori, jumlah, dan catatan opsional. Contoh kita input data kategori operasional, jumlah, catatan opsional, kita simpan transaksi. Nah, ketika disimpan nanti ada notif di sini. Lanjut, ini ada selanjutnya ada fitur data transaksi. Data transaksi ini ada pemasukan, pengeluaran, sama yang sudah tadi di kita input. Ketika sudah berhasil disimpan, nanti lanjut ke fitur data transaksi. Nanti data yang kita input tadi akan masuk di sini. Data masuk, data pengeluaran nanti akan masuk ke sini. Lanjut kita ke bawah, di sini ada laporan dari analisis AI-nya yang terhubung langsung ke database-nya. Nah, selanjutnya untuk bagian bawah, ini adalah dari database yang diubah ke JSON. Fitur yang terakhir di sini ada chatbot. Di sini kita bisa menanyakan semuanya melalui chatbot ini tentang pengeluaran, pemasukan, dan yang lain-lain. Sekian penjelasan dari kelompok 4 mengenai tujuan, workflow, dan juga dari website. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sobat Pipa.